إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita sadari ataukah tidak? Kita terima ataukah tidak? Dan kita percaya ataukah tidak? Semua kita saat ini sedang mengantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Apakah kita telah mempersiapkan diri untuk hal tersebut ataukah belum? Semua kita sejatinya saat ini sedang menunggu kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Apakah yang sedang sehat maupun yang sedang sakit, yang kaya maupun yang miskin, para pejabat ataukah rakyat jelata, yang muslim maupun yang kafir, orang saleh maupun pelaku maksiat, yang sedang tidur maupun yang sedang berbaring, yang sedang duduk maupun yang sedang berdiri, yang sedang bertahan di tempatnya ataukah yang sedang berjalan. Sejatinya semua kita saat ini sedang mengantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namun yang mengerikan bukanlah tentang kematian itu sendiri. Yang kita khawatirkan bukan sekedar tentang kematian itu datang ataukah tidak. Karena kematian itu kita khawatirkan maupun tidak, dia tetap akan datang. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Yang mengerikan adalah di mana kematian itu datangnya tanpa kita prediksi. Yang kedua adalah kondisi kita di alam barzakh setelah kematian kita berpisah dengan dunia ini. Sehebat apapun kita, tidak ada yang mampu berlari darinya. Allah Jalla wa Ala berfirman: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat, dengan menggunakan baju anti peluru, rumah anti petir, kendaraan anti bom, anti rudal, semua ikhtiar yang kalian lakukan agar kalian bisa selamat dari kematian. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya akan mendatangi kalian.
Kemudian Allah yang maha tahu dan akan perkara gaib dan yang terlihat akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Apabila kita dihadapkan kepada mahkamah di dunia ini, mungkin kasus kita bisa kita tutup dengan uang yang kita miliki. Kasus yang menjerat kita mungkin bisa kita hilangkan dengan kekuasaan yang kita miliki. Apabila kita dikembalikan kepada mahkamah di dunia, kepada penguasa di dunia, kalau kita memiliki kekuasaan yang lebih, kita bisa menutup kasus kita itu. Semua pelanggaran yang kita lakukan bisa kita bersihkan dengan tahta dan kekuasaan atau harta yang kita miliki. Akan tetapi di hari kiamat nanti, kita akan dikembalikan bukan kepada presiden dunia. Kita akan dikembalikan bukan kepada raja dunia. Kita akan menghadap bukan kepada presiden Amerika, bukan presiden Rusia. Kita akan menghadap bukan kepada presiden Korea atau pimpinan-pimpinan dunia yang berkuasa lainnya, tetapi kita akan kembali kepada Allah yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan tempat yang dahulunya kita bermaksiat di situ akan menjadi saksi. Tanah-tanah akan berbicara, ya Allah, di tanggal sekian hari ini, bulan ini, dia berzina di tempatku. Mulut kita, anggota tubuh kita, semuanya akan berbicara. Sehingga di saat itu ada seorang hamba yang marah kepada anggota tubuhnya, mengatakan, lima syahidtum alaina, wahai tanganku, kenapa kamu rela membongkar kartu asku? Wahai kakiku, kenapa kamu rela membongkar maksiatku di hadapan Allah? Wahai mataku, wahai mulutku, kenapa kamu mau menjadi saksi terhadap diriku? Maka seluruh anggota tubuh kita mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mulut, tangan, kaki, anggota tubuh kita lainnya akan menjawab, Allah yang memaksaku berbicara. Dan Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi yang kita pijak selama di dunia ini akan berbicara nanti. Meskipun kita melakukan sebuah maksiat di dalam kegelapan malam, tiada yang mengetahuinya kecuali kita sendiri, maka anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas kita. Ruangan yang kita gunakan untuk berzina, untuk minum khamar atau maksiat lainnya, semuanya akan berbunyi, akan nyanyi dan akan berbicara di hadapan Allah. Hotel mana yang Anda gunakan untuk berzina, kamar hotel itu akan berbicara nanti di hari kiamat Allah, di hadapan Allah. Di tanggal ini, bulan ini, dia berzina di dalam kamar ini, ya Allah. Kasur yang kita gunakan untuk berzina juga akan berbicara di hadapan Allah. Dia pernah menggunakanku untuk berzina di tanggal ini, di bulan ini, dan tahun ini, ya Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua sudut bumi yang pernah kita gunakan akan menjadi saksi, akan berbicara, akan nyanyi di hadapan Allah. Bahkan tangan yang kita gunakan untuk mencuri, untuk membunuh, untuk merampas uang orang lain. Meskipun ketika kita merampas orang lain tidak ada kamera yang mampu memotret kita, dia akan berbicara. Ya Allah, tangan ini yang pernah memukul, tangan ini yang pernah menampar, tangan ini yang pernah menerima uang haram. Anggota tubuh kita akan mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Allah yang membuat kami bernyanyi, berbicara, yang telah membuat segala sesuatu berbicara. Maka di hari itu kalian akan menuai balasan dari Allah atas apa yang telah kalian perbuat. Di dunia ini boleh saja jamaah yang dimuliakan Allah,
Kita berupaya dan melakukan berbagai sebab agar kita sembuh dari sakit kita, agar kita bisa selamat dari kematian kita. Bahkan mungkin ada yang memiliki benteng yang tidak mampu ditembus oleh selain orang yang dia inginkan. Tetapi untuk kematian, tidak ada yang mampu membangun benteng yang tidak dapat ditembus oleh yang namanya kematian. Bahkan di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan mendatangi kalian, meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Boleh saja Anda memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, rumah anti rudal, anti petir, rumah anti peluru. Boleh saja Anda memiliki pengawal yang begitu hebat, 24 jam menjaga Anda. Pasukan-pasukan militer terelit, terhebat, terkejam dan terbengis di dunia. Boleh. Tetapi ingat, kematian akan menembus itu semua. Boleh saja Anda kebal hukum di dunia ini, bisa membunuh sesuka Anda, mencuri, memeras sesuka Anda, membuat yang tersangka menjadi korban, yang korban dijadikan tersangka, pelaku dijadikan korban, yang korban dijadikan pelaku. Anda boleh menculik, bisa membunuh sesukanya, negara akan pasang badan atau institusi Anda akan pasang badan, sehingga di dunia Anda bisa kebal hukum. Itu di dunia, tetapi tidak ada yang mampu kebal malaikat maut. Mungkin di antara kita ada yang berani mengusir pasukan-pasukan elit di dunia ini, tetapi tidak ada yang mampu mengusir malaikat maut yang datang mencabut nyawanya, sehebat apapun dan sekejam apapun dia di dunia ini. Allah tantang kita semua di dalam firman-Nya dari surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Ini tantangan dari Allah. Siapa yang berani menjawab tantangan Allah ini? Allah tantang semua penduduk dunia, yang muslimnya, yang kafirnya, yang kaya, yang miskinnya, rakyat jelata maupun penguasanya. Allah tantang semuanya. Allah katakan sekali-kali tidak. Apabila ruhmu yang sedang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya, Allah tantang semua penduduk dunia. Man raq? Siapa di antara kalian yang mampu mencegah dan menghentikan malaikat maut kami yang sedang mencabut nyawanya? Man raq? Siapa dari kalian yang mampu menghentikan dan mengusir malaikat maut yang sedang mencabut ruhmu? Ini tantangan bukan dari presiden suatu negara, adik kuasa. Ini tantangan bukan dari raja-raja dunia. Ini tantangan langsung dari Sang Pencipta dunia dan hari kiamat, Sang Pencipta surga dan neraka. Dia yang menantang seluruh penduduk dunia ini, seluruh makhluknya, dari kalangan manusia, dari kalangan jin dan selainnya. Allah tantang semuanya. Man raq? Kalau malaikat maut kami telah datang dan mencabut nyawa Anda dan ruh Anda sudah sampai di kerongkongan Anda, man raq? Allah tantang semuanya. Siapa yang mampu menghentikan malaikat kami untuk mencabut nyawanya? Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu barulah dia sadar bahwa dia akan berpisah dengan dunia ini. Saat itu barulah dia sadar, rupanya saya lemah. Selama ini membunuh sesukanya, menculik sesukanya, yang korban dijadikan tersangka, yang tersangka dijadikan korban, pelaku dijadikan korban, yang korban dijadikan pelaku, memeras sesukanya, menculik sesukanya. Barulah dia sadar saat itu, rupanya saya seorang hamba sahaya. Rupanya saya lemah. Saya bisa mati juga. Saya tidak kekal abadi.
Waltafati saqu bisaq. Kedua betisnya telah terbujur kaku dan saling bertaut. Ila rabbika yawma idinil masaq. Engkau saat itu akan digiring kepada Sang Penciptamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun, seorang raja yang sangat kejam dan bengis, raja yang sangat sombong dan angkuh. Di antara aturan di dalam kerajaannya saat itu adalah apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari rahim wanita Bani Israel, aturan negara saat itu langsung dijemput paksa dan sembelih hidup-hidup. Semenjak para dukun meramalkan kerajaannya akan runtuh di tangan seorang bayi laki-laki yang lahir dari rahim Bani Israel, kecuali bayi itu lahir dari rahimnya qabilahnya Fir'aun al-Qibti. Itu aturan. Kebayang gak bagaimana kejam dan bengisnya Fir'aun? Kalau ada bayi laki-laki lahir dari Bani Israel, perintah negara, pasukan dan tentara Fir'aun harus menjemputnya dan harus disembelih hidup-hidup di depan khalayak umum. Saking sombongnya Fir'aun, di depan masyarakatnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Yang tidak mau menuhankannya dibakar hidup-hidup. Yang tidak mau menuhankannya disembelih. Bahkan tukang sihir yang dipanggil oleh dia diancam akan disalib dan digantungkan di pohon kurma karena beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Apakah dia kebal mati? Apakah dia mampu mengusir malaikat maut? Padahal Fir'aun ratusan tahun umurnya, seumur hidupnya tidak pernah sakit. Demam saja dia nggak pernah. Seumur hidupnya tidak pernah jatuh sakit. Memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan dia seorang raja. Saking kejam dan sombongnya, dia mengumumkan di depan masyarakatnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Seumur hidupnya tidak pernah sakit. Selalu dikawal oleh ribuan pasukan yang kejam dan bengis. Apakah dia mampu mengusir malaikat maut ketika datang ingin mencabut nyawanya? Kalla, sekali-kali tidak. Di dalam surat Yunus, Allah berfirman menceritakan bagaimana detik-detik terakhir Fir'aun mati. Allah berfirman, "Falamma adrakahu al-gharq qala amantu billadhi amanat bihi banu Israil." Tatkala Fir'aun telah tenggelam ke dalam laut merah, maka dia pun berteriak histeris ketakutan, aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Lihat, sebelumnya petantang petendeng, sebelumnya penuh kesombongan, penuh keangkuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Begitu Allah tenggelamkan dia ke dalam laut merah, Allah juga yang dia panggil. Mewek juga dia dibuat oleh Allah. Ketakutan dia, histeris dia. Itu belum mati, baru ditenggelamkan ke dalam laut. Ribuan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pasukannya juga ikut ditenggelamkan oleh Allah. Dan tidak didapatkan mayatnya kecuali hanya mayat Fir'aun. Allah juga yang dia panggil. Jadi apa yang pernah kita sombongkan? Berapa bintang di pundak Anda? 10 bintang tidak bisa mengusir malaikat maut. Berapa luas kekuasaan Anda? Seluas kerajaan Persia? Seluas kekuasaan Romawi? Seluas kerajaan Fir'aun dan Namrud? Allah mengatakan, falamma adrakahul gharaq qala aman. Begitu Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam laut merah, Allah juga yang dia panggil.
Ingat, kematian itu benar adanya. Dan Firaun semenjak matinya sampai hari ini dan hingga hari kiamat 24 jam, sedetik pun tidak ada waktu istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah jamaah. Pangkat yang kita miliki, pistol yang ada di pinggang Anda, jabatan yang Anda miliki, ribuan pasukan elit yang Anda miliki, aset kekayaan Anda yang sudah tidak terhitung, demi Allah, jangankan untuk mengusir malaikat maut, untuk menahan kentut yang mau keluar saja tidak mampu berbuat apa-apa. Kentut mau keluar kita nggak mampu tahan, apalagi menahan malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Lemah kita. Kenapa kita tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepadanya? Kenapa kita berbuat zalim? Kenapa kita membunuh sesuka kita, merampas sesuka kita, memfitnah sesuka kita, menculik sesuka kita? Yang korban dijadikan tersangka, yang tersangka dijadikan korban, yang bersalah tidak dikatakan bersalah, yang tidak bersalah dikatakan bersalah. Seakan Anda tidak akan pernah mati. Malaikat Fir'aun saja yang pernah membakar manusia hidup-hidup, yang pernah menyembelih bayi hidup-hidup, yang pernah mengumumkan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi di dunia ini. Allah buat dia mewek menjelang mati. Dia ketakutan, histeris, Allah juga yang dia panggil. Jamaah, lemah kita jamaah. Jangankan malaikat maut yang datang jamaah, kita naik pesawat, sebelum naik pesawat semuanya gagah. Sebelum naik pesawat petantang petenteng, begitu naik pesawat baru turbulensi yang dia alami, itu pun sedikit, baru sedikit goncangan pesawat, semuanya terbujur kaku. Semua mata, semua penumpang di dalam pesawat pada belalak semuanya. Baru turbulensi sedikit, baru kegoncangan pesawat, semua terdiam, lesu, membisu, tidak ada yang mampu berbuat apa-apa. Apa yang kita sombongkan di dunia ini jamaah? Namrud, raja yang sangat bengis, 400 tahun dia menjadi raja. Bukan cuma 2-3 periode, 400 tahun jadi raja dan sehat, membakar semua rakyatnya hidup-hidup yang tidak mau menuhankan dia. Tahukah bagaimana Allah matikan dia? Apakah dia mati karena kena rudal lawan? Bukan. Apakah dia mati karena diracun makan dan minumannya? Bukan. Apakah dia mati karena ditembak oleh sniper dari jauh? Bukan. Dia Allah matikan hanya dengan seekor nyamuk atau seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam hidungnya, kemudian menembus otaknya. Kemudian Allah biarkan seekor lalat itu bergerak-gerak dan berputar-putar di dalam otaknya selama 400 tahun juga. Sebagaimana dia selama 400 tahun menjadi raja yang kejam dan bengis. Raja Persia yang terkadang menculupkan tawanannya ke dalam belanga yang telah berisikan minyak yang mendidih, yang pernah merobek-robek surat dakwah Nabi Muhammad SAW. Tahukah dia mati di tangan siapa? Apakah di tangan pasukan Persia? Bukan. Dia mati di tangan anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya sendiri yang memenggal lehernya. Tidak pernah dia prediksi bahwa nyawanya akan hilang di tangan anak kandungnya sendiri yang selama ini tidak pernah bertengkar dengannya. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Ibadallah. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Nabi mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya kepada agama Allah, dan dia mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk perjalanannya setelah kematian. Wala aish, orang yang bodoh
adalah orang yang banyak bermaksiat, selalu melampiaskan hawa nafsunya, tetapi selalu berangan-angan mendapatkan ini dan itu di hadapan Allah. Ibadallah, aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. يقول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.